Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Pringgo Willy Praputra SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Indraprasta dengan nomor peserta 201800312783. Saya adalah seorang guru di SMA swasta Widya Nusantara Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Maka dari itu saya mohon saran dan perhatiannya untuk melihat kegiatan yang sedang saya lakukan. Terima kasih. Ya, langsung silakan doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini seperti yang kalian lihat, kita akan belajar tentang sistem gerak. Tapi sebelum itu semua, siapa yang hari ini tidak masuk? Berapa? Siapa aja? Dani sama? Bengen. Dani kenapa? Bengen kenapa? Dani sakit. Bengen izin. Oke. Orang sibuk. Ya sebentar saya mau reportnya. Ya, teman-teman, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan lakukan pretest terlebih dahulu. Sekarang silakan kalian klik materi ini, ya. Ketik ini di browser, silakan kalian menggunakan. Yuk, silakan. Belum ngerjain. Sudah pretestnya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian awal dari pembelajaran kita kali ini. Seperti yang tadi kalian lihat, kita akan belajar tentang sistem gerak, di mana nanti kita akan praktek untuk melakukan pembedahan ceker ayam, mencari tendonnya dan mereaksikan tendonnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya yang namanya kompetensi pada saat kita belajar saat ini. KD dan IPK-nya ya, KD atau kompetensi dasar, IPK atau indikator pencapaian kompetensinya. Untuk KD kita ada dua, yaitu yang pertama adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Yang kedua adalah menyajikan karya tentang memanfaatkan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi terakhir. IPK-nya menyebutkan definisi sistem gerak pada manusia, menjelaskan mekanisme kontraksi otot, merinci komponen sistem gerak pada makhluk hidup, menganalisis fungsi setiap organ sistem gerak pada makhluk hidup, dan untuk IPK KD keempat, yang pertama itu mempresentasikan bagaimana tendon yang dapat bereaksi. Yang kedua adalah menjanjikan laporan hasil analisis sistem gerak pada lembaga KD dan mempresentasikannya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Metode pembelajaran itu literasi, diskusi praktikum, tanya jawab, dan presentasi.
Nah, selanjutnya mari kita lihat video ini ya. Silakan dilihat. Nah, setelah kita tadi lihat video yang sudah saya sampaikan, ya, setelah saya sudah kasih lihat kalian videonya, di sini kita tahu ternyata manusia itu dapat bergerak. Nah, ngomongin soal bergerak, ada hubungan antar kemampuan bergerak manusia dengan ciri-ciri kehidupan makhluk hidup. Kalian masih ingat di pelajaran kelas 10 tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang bisa sebutkan ke saya? Ayo, ada banyak kan? Kalian makhluk hidup apa bukan? Ya. Nah, menurut kamu kan makhluk hidup. Kamu kan makhluk hidup. Kamu punya ciri-ciri seperti apa? Bergerak. Oke. Bernapas terus. Berkembang biak. Bertumbuh. Iya sih, kalau Revan ngomonginnya berkembang biak terus, alias bereproduksi. Terus selain itu makan, alias membutuhkan apa? Nutrisi. Jadi ya teman-teman, setelah kalian lihat dan simak video tadi, apakah ada pertanyaan? Tunjuk tangan. Dia aja. Nama saya Dela Fatmawati. Saya ingin bertanya. Tadi saya dengar bahwa gerak pada manusia kan membutuhkan energi. Berarti kalau tangan gemeter dan bergerak sendiri, apa berarti tangannya kelebihan energi? Oke, pertanyaannya cukup baik. Jadi kalau seandainya kita memiliki banyak energi, kita akan dapat menggerakkan tubuh. Lalu logikanya kalau kita banyak energi dapat menggerakkan tubuh, apakah ketika tubuh kita bergetar kita sedang dalam banyak energi? Jawabannya tentu saja bisa ya, biasa tidak. Karena jujur saya juga belum terlalu paham tentang kondisi fisik, tetapi yang saya tahu ketika tangan gemetar atau bergetar
Sar, di sini yang saya tangkap dari pertanyaan kamu adalah tremor ya. Jadi menurut saya itu tidak ya. Tangan yang bergetar sendiri ya mungkin disebabkan oleh adanya kontraksi ya, kontraksi pada otot secara ritmis ya, tanpa disengaja atau dikendalikan. Nah, nama lain dari getaran ini atau gemetar ini pada tangan entah itu kaki ya, itu namanya adalah tremor. Jadi seperti itu. Nah, nanti akan jadi bahan pencarian data saya, dan nanti ketika saya sudah tahu tentang apakah semua getaran pada tubuh itu adalah tremor atau bukan, nanti saya akan informasikan di pertemuan berikutnya. Oke, itu tadi satu pertanyaan dari teman kalian. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin bertanya, tadi ditekankan mengenai organ-organ yang berperan dalam pergerakan pada manusia dimulai dari otot, rangka, dan sendi, serta proses manusia bergerak. Ternyata membutuhkan energi yang saya ingin tanyakan, apakah ketika manusia kehilangan energinya tidak dapat bergerak lagi? Terima kasih. Pertanyaan tentang bagaimana manusia kehabisan energi ya. Nah, ketika manusia kehabisan energi, dia apakah langsung mati? Jawabannya itu tidak. Ya, dia akan tetap bisa bertahan, walaupun ya nanti akan berujung kematian juga kalau dia tidak mendapatkan energinya atau mendapatkan nutrisinya. Makanya kita penting ya. Nah, ketika manusia kehabisan energi, manusia jelas tidak akan mampu bekerja. Ya, jelas manusia tidak akan mampu bekerja dengan baik. Kenapa bisa tidak mampu bekerja dengan baik? Karena dia akan kehilangan fokus, dia akan lemas. Nah, sedikit informasi saja, terdapat beberapa tanda-tanda. Ya, tanda-tanda ketika manusia kehilangan energi. Tanda-tandanya apa aja, Pak? Tanda-tandanya itu yang pertama, kita mengalami pusing terlebih dahulu. Pusing dilanjutkan dengan lemas ya. Terus karena lemas dia hilang fokus. Kemudian apa yang akan terjadi berikutnya? Dia akan pingsan. Itu sebabnya ketika kita lihat beberapa rekan-rekan kalian yang kebetulan sedang upacara dan dia tidak sarapan, dia pasti akan mengalami pusing, lemas, kemudian pingsan. Itulah yang akan terjadi ketika kalian tidak mendapatkan nutrisi kalian dengan baik. Terus kalau seandainya itu dilanjutkan terus-menerus, bagaimana? Setelah pingsan dilanjutkan tidak makan, tidak mau melakukan mendapatkan nutrisinya atau memberikan nutrisinya ke dalam tubuh, apa yang akan terjadi? Jelas dia akan berujung kepada kematian. Itu sebabnya ketika kita dirawat di rumah sakit, kita diinfus, kita diberikan cairan nutrisi supaya kita mau makan. Dan selalu dokter akan selalu bilang sama kalian, kalau mau sehat, ayo makan yang benar. Jangan diturutin, ya, jangan diturutin malas makannya. Biasanya orang-orang yang sakit dia akan malas makan. Nah, kalau sudah malas makan seperti itu bagaimana? Ya jelas ya akan sembuh nanti. Jadi ini ya, sambil kita belajar tentang sistem gerak, kita juga belajar tentang kesehatan. Ya, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membagikan, bukan membagikan ya, saya sudah membagi kelompok kalian, di mana satu kelas ini terdiri atas 5 kelompok. Apakah kalian sudah berada pada kelompok masing-masing? Oke. Sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Terus kemarin juga saya sudah ngasih LKPD berikut bahan bacaan. Sudah dibawa? Sudah. Oke. Terima kasih.
pembedahan dorsal dan ventral pada ceker ayam. Ya. Bedahnya bagaimana, Pak? Bedahnya kalian sayat dari ujung telapak tangan, telapak kaki ayam tersebut, ceker ayam tersebut ke arah atas, ke arah potongan ceker ayamnya, baik dorsal maupun ventralnya. Pelan-pelan aja. Memang agak susah karena ceker ayam yang belum direbus itu susah untuk disayat, ya. Pelan-pelan aja. Ingat, tadi alhamdulillah si Nando sudah studi banding ke kelas kakak kelasnya. Dia sudah dikasih tahu, ya, kelompok ini sudah dikasih tahu bahwa hati-hati pembelahannya. Kalau seandainya tidak dibelah dengan baik, takutnya tendonnya terbelah. Kalau tendonnya terbelah, nanti ada tendon yang reaksinya sama. Ya. Yang harusnya nanti kalian menemukan tendon aslinya itu cuma ada 8, ternyata kalian bisa nemu 9 atau 10. Ya, jadi hati-hati. Pokoknya tujuan kita hari ini ingin melihat reaksi. Ingat ya, pelajaran tagline kita tahun lalu. Saya nggak mau ada darah tertumpah di tangan kalian. Ya. Saya tidak mau ada yang terluka. Kalau seandainya ada yang terluka, kita akan hentikan praktek ini dan kalian akan mendapatkan semuanya nilai 0. Ini sih yang paling susah jujur. Ini tebel, tapi gampang. Susahnya cuma pas nyubit. Ya. Kalau ini, ya dari sini ke sini, ini gampang nyubitnya. Susahnya hati-hati karena ada dorsal ada tendon di sini. Gampang nyubitnya, tapi tendonnya juga gampang ketembus. Dua-duanya susah. Ada kulitnya. Masih elastis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Timnya apa? Ini kalian bawa banyak sekali. Mau bikin ceker. Ini masih sisa segini loh. Belum apa-apa, Mas. Nanti bawel. Ntar lu gig bawel lah. Nanti yang ini yang mengamati 15 menit itu Nando aja. Iya betul. Ya, Dok. Gimana lo ini, Jok? Foto. Mau jadi dokter kan, Dok? Agak, Bang. Oh, ini yang membedah calon ketos ya? Iya, kandidat satu Pak. Kandidat satu. Pilih ya Pak. Jangan lupa aspirasi kami ya. Yang kemarin saya katakan. Sulit Pak, sulit. Mengamati 15 menit. Ya, jadi dokter kan, Dok? Anaknya tenang, gue sih mesti pakai tas. Ilu. Dia pandikan kali gitu betul. Nama saya Radi dari kelompok 3 ya.
dari kelompok 3. Di sini saya ingin mereaksikan tadi tendon yang sudah ditemukan. Di sini ada 6 tendon. Yang pertama kita reaksikan. Nah, ini menarik. Ini jari apa? Ya, jari pertama. Ya, jari pertama. Nah, Jadi terus manis kan. ini jari yang kedua. Oke. Dari tengah. Terus ini semua jari. Terus Terus nah ini mana tadi ya? Ini jari ketiga. ya, terus Bentar, Pak. Tadi yang kecil ya? Ini ada di bagian yang gede-gede itu. Iya, ada tuh. Nah ini nih. Nah itu ya. Pegang atasnya nih loh. Ini. Ya. Tapi yang berapa sih? Nah ini menggerakkan jari keempat. Susah banget. nah, Bentar, Pak. yang mana? Yang ini Pak. Ya. Coba reaksinya. Nah ini Pak. Nah, oke, sip. Tepuk tangan buat temennya. Kelompok berapa? Saya ada data dari kelompok 3. Nih, yang lain diam. Jadi di sini kita udah ngebedah segala airnya kan. Nah terus tendonnya ketemunya 6. Ya. Yang pertama tuh yang Nah, setiap reaksinya seperti apa? ini ada Oke. Terus satu. Kelingking. Terus. Ini yang mana itu? ini sama ini. Oke. Terus. Terus ini Itu semua. juga Terus. semua. Ya, terus. Satu lagi tadi mana ya? Ini. Tengah sama ini. Ya, Ininya terus. enggak. Udah. Udah, dapat itu aja. Iya. Oke, ya. Tepuk tangan buat temennya. Boleh bantuin center nggak biar kelihatan? Jadi ini ada 6 ya. Iya. Ini yang jempol. Oke, bagus. Ini yang telunjuk. Oke. Ini jari yang kelingking. Kelingking. Ini tengah. Oke. Nah ini tengah Pak. Lagi Pak. Ya, putus berarti itu. Terus Ini yang mencekrak. semua. Terus Nah, terus tadi mana kalau yang ngangkat semua. tipis Pak, tipis. Mana? Cuman cuma satu doang angkatnya. Ini yang ke belakang Pak. Tuh. Nah. Oh. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, di mana tadi kita udah membedah kaki ayam, kita udah mereaksikan tendonnya, ada pergerakannya, di mana ada tendonnya, ada beberapa bagian nih, dorsal sama ventralnya. Di bagian dorsalnya ada ada 5, di ventralnya ada 3. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa? Tolong tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Samuel Saputra Haryanto. Jadi kesimpulan saya dalam pembelajaran yang saya dapat hari ini, ternyata dalam sistem pencernaan itu dipengaruhi oleh banyak hal, seperti rangka otot, bahkan sendi. Selain itu juga, ternyata manusia sangat membutuhkan energi dalam menggerakkan tubuhnya. Tanpa energi, tubuh manusia akan lemah. Ya, tadi ada kesimpulan dari Samuel di mana ternyata selain organ-organ yang tadi disebutkan oleh Samuel seperti otot, rangka, sama sendi, bahkan tubuh manusia itu butuh energi. Ternyata sebenarnya harusnya kalian
ingat-ingat jawaban saya ke mbak-mbak cantik yang tadi saya jawab ya pertanyaannya. Ternyata energi jika pada tubuh manusia, jika pada tubuh manusia kehabisan energi, bukan berarti dia akan mati lemas ya. Kalian bisa tarik kesimpulan di sana bahwa nanti ketika tubuh manusia sudah kehabisan energi, hal yang pertama akan dia rasakan, tanda-tanda pertama itu tubuhnya akan bergetar dulu. Setelah bergetar dia akan lemas, setelah lemas dia akan pingsan. Tetapi tidak selayaknya mesin. Mesin kalau seandainya kehabisan energi dia akan mati ya. Tetapi kalau tubuh manusia tetap masih bisa bertahan hidup untuk kurun beberapa hari. Itu ya. Itu bisa kalian tambahkan di kesimpulan kita dalam pembelajaran kita hari ini. Makanya asal kalian tahu ya, kalian pernah lihat makanan Jepang? Ya, di mana ada ikan yang terlihat masih hidup, dia mangap badannya kita makanin. Ya. Kenapa dia masih bisa bergerak? Ya. Karena memang masih ada energi di dalamnya. Tubuh manusia pun sama. Ya. Baik masih ada nyawanya atau tidak, energinya akan tetap tersimpan di ototnya. Oke? Oke teman-teman, ya ini di penghujung pembelajaran kita kali ini seperti biasa, karena kita sudah lakukan pretest, maka hari ini atau kali ini kita akan lakukan post testnya. Tadi saya sudah mengirimkan link ya ke beberapa teman kalian, tolong dikirimkan ke teman-teman yang lain. Silahkan kalian klik link tersebut untuk melakukan pengujian post test dan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Saya kasih waktu kalian sekitar 10 menit dari sekarang. Silahkan dibuka. Oke teman-teman, tadi kita udah lakukan post test, kita udah lakukan pre-test. Sekarang seperti biasa dan waktunya juga sudah habis. Sebelum kita pulang, maka kalau ini kita berdoa. Tolong satu orang pimpin doa. Silahkan. Sebelum kita pulang, apa itu kita berdoa mengenai doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.